Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, semangat belajarnya ya. Mata pelajaran IPA untuk kelas 6 semester 1 dengan tema makhluk hidup dan proses kehidupan. Standar kompetensi 1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Kompetensi dasar 1.1. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan, kelelawar, cicak, bebek, dan lingkungan hidupnya. 1.2. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan, kaktus, tumbuhan pemakan serangga, dan lingkungan hidupnya. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan ciri khusus hewan dan lingkungan hidupnya. 2. Mendeskripsikan ciri khusus tumbuhan dan lingkungan hidupnya. Adik-adik tahu tidak, gambar yang diberi panah merah itu gambar apa? Itu namanya Venus flytrap. Tanaman ini berjenis tanaman pemakan serangga. Daunnya dikelilingi dengan duri-duri kecil yang membentuk seperti mulut, yang bisa mengatup jika terdapat serangga yang menghinggapinya. Kita akan membahas yang pertama, adaptasi dan ciri-ciri hewan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Kita bernapas dengan oksigen dan mengeluarkannya dengan karbon dioksida. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, adaptasi. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Adaptasi dan ciri hewan kelelawar. Kelelawar termasuk hewan mamalia. Kelelawar hewan nokturnal, mencari makan di malam hari dan tidur di siang hari. Saat memburu mangsanya, kelelawar menggunakan suaranya. Mereka menggunakan jeritan bernada tinggi yang tidak bisa manusia dengar. Beberapa jenis kelelawar yaitu kelelawar vampir, kelelawar tapal kuda, pipistrelle, rubah terbang aldabra, dan kelelawar bumble. Ciri khusus yang dimiliki kelelawar. 1. Mempunyai kemampuan ekolokasi, artinya kelelawar dapat mengetahui jarak makanan dengan cara pantulan bunyi ultrasonik atau bunyi bernada tinggi yang tidak bisa didengar manusia. Yang kedua, tubuhnya tidak akan gemuk dan dapat makan dengan waktu singkat. Yang ketiga, posisi tidur kelelawar adalah menggantung dengan posisi badan terbalik. Yang keempat, kelelawar hanya melahirkan 1 ekor anak dalam 1 tahun. Yang kelima, bayi kelelawar dalam keadaan buta dan tidak mempunyai bulu. Adaptasi dan ciri hewan cicak. Cicak adalah hewan yang dapat merayap di dinding tanpa terpleset dan tidak dapat jatuh. Karena kaki cicak sangat kuat dan di telapak kakinya memiliki perekat. Cicak juga tergolong jenis hewan insektivora atau pemakan serangga. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh dengan cara ekor tersebut akan tetap bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian sang musuh. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap serangga yang terbang. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri khusus yang dimiliki cicak. Yang pertama, telapak kaki cicak memiliki sistem perekat
yang memungkinkan cicak berjalan di dinding dan tidak terpleset. Yang kedua, cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Yang ketiga, memiliki lidah panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap serangga. Adaptasi dan ciri hewan bebek. Bebek termasuk dalam spesies burung, akan tetapi bebek tidak dapat terbang seperti burung pada umumnya. Bebek tidak dapat tenggelam dikarenakan kaki bebek yang berselaput, memungkinkan bebek bisa mencari makan di air atau lumpur. Biasanya bebek mencari makan dengan paruh yang runcing miliknya. Itu memudahkan bebek mengambil makan. Ciri khusus yang dimiliki bebek. Yang pertama, bentuk paruh sudu. Yang kedua, memiliki leher yang panjang. Yang ketiga, memiliki kaki berselaput. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah adaptasi dan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, kaktus. Kaktus merupakan tanaman hias yang mudah untuk dirawat dan memiliki berbagai bentuk dan jenis. Jenis-jenis kaktus seperti kaktus mini, Lening sp, Laetocactus thracivar, Lobivia ognamaru, dan Melkocactus. Kaktus tergolong dalam tanaman sukulent atau tanaman yang banyak mengandung air dalam tubuhnya. Batang kaktus akan membengkak ketika pada musim penghujan dikarenakan batang kaktus terisi air. Akan tetapi pada saat musim kemarau, batang kaktus akan mulai menyusut. Kaktus berasal dari daerah Meksiko, Amerika, Argentina, Bolivia, Peru, dan Brazil. Kaktus banyak tumbuh di gurun, akan tetapi ada juga tumbuh di semi gurun, pada rumput kering, atau bisa juga di padang rumput. Ciri khusus tanaman kaktus. Yang pertama, daun kaktus berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, kaktus memiliki batang yang tebal untuk menjaga kadar air yang ada di dalamnya. Yang ketiga, akar kaktus panjang dan tersebar di dalam tanah untuk menyerap air dan zat hara. Yang kedua, ada tanaman pemakan serangga. Ada kantong semar dan Venus flytrap. Yang pertama, kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang dilindungi. Kantong semar ini tumbuh di daerah yang teduh dan juga lembab. Tetapi kantong semar juga dapat hidup di rawa-rawa maupun di pesisir pantai. Kantong yang terdapat di tumbuhan itu bukanlah sebuah bunga, melainkan daunnya yang dapat menghasilkan zat hara bagi tanaman. Di dalam kantong semar tersebut terdapat cairan nektar yang berfungsi untuk memikat serangga. Ciri-ciri dari kantong semar sendiri adalah berbentuk seperti kantong dan memiliki sebuah tutup di atasnya yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua, Venus flytrap. Venus flytrap umumnya bukanlah bunga, tetapi sebuah daun. Dari satu batang Venus flytrap terdapat 2 helai daun. Daun tersebut memiliki cairan nektar yang digemari serangga. Pada saat serangga itu menyentuh daun Venus flytrap, daun tersebut akan mengatup karena serangga menyentuh rambut sensitif yang terdapat di permukaan daun. Cara Venus flytrap mendapatkan tambahan nitrogen yang sangat penting untuk kehidupannya adalah dengan cara mengeluarkan cairan pencerna untuk menghancurkan serangga.
Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.